terkasih, selamat pagi. Atas nama warga Jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat lain yang akan mengikuti ibadah minggu di tempat kami. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori setelah selesai ibadah. Akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bayu dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Informasi jadwal pelayanan kebaktian minggu yang akan datang pada tanggal 30 Agustus 2020 untuk ibadah yang pertama Jemaat Wilayah 5 dan 6, untuk kebaktian ibadah yang kedua jam 9 Jemaat 1 dan 7, untuk ibadah yang ketiga jam 6 sore Jemaat 2, Jemaat Wilayah 3 dan Jemaat Wilayah 4. Informasi kegiatan klasikal, Komisi Pemuda Remaja Klasis Bekasi akan mengadakan ibadah daring atau online pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 jam 7 malam. Pelayan firman Pendeta William Alexander, tema Merdeka atau Toksik, media dengan menggunakan Google Meet. Mohon perhatian pemuda dan remaja GKP Kampung Sawah untuk dapat ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Hilang status keanggotaan jemaat. Berdasarkan pernyataan yang bersangkutan dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal mulai tanggal 13 Agustus 2020, Saudara Estepanus Yakib dan Saudari Valeri F. Kudimang dinyatakan hilang status keanggotaannya dan tidak lagi menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah. Teriring doa kiranya di suatu saat nanti Saudara Estepanus Yakib dan Saudari Valeri Kudimang akan kembali ke tengah persekutuan di jemaat GKP Kampung Sawah. Mahasiswa praktek kejemaatan diinformasikan kepada warga jemaat bahwa Saudari Rigan, mahasiswi STFT Jakarta, di jemaat GKP Kampung Sawah. Sehubungan dengan hal ini, dan komisi-komisi serta warga jemaat GKP Kampung Sawah atas bantuan dan kerjasamanya dalam menjalankan praktek kejemaatan di GKP Kampung Sawah. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit dan lemah fisik serta laporan keuangan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihat di lembar warta jemaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah, karena Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat mohon berdiri, kita akan menyanyi dari pelengkap hidung jemaat 242 bait pertama dan yang kedua.
dan saudara-saudara, pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats yang membimbing di dalam kebaktian minggu pagi hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-28 yang berkata demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang di dalam pengakuan dosa kita. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang dan mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah dengan mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang memandang wajah kami, ampunilah kami yang terikat pada kesedihan, hingga tidak sanggup melihat orang lain yang lebih sedih dari kami. Ampunilah kami yang terikat pada kesenangan, hingga tidak mampu keluar dari kekhawatiran saat ekonomi kami goyah. Ampunilah kami yang terikat pada status sosial dan jabatan,
hingga tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami yang terikat pada kebencian, hingga kami tidak mampu mengampuni. Ampunilah kami yang terikat pada dosa zina dan keinginan untuk memiliki, hingga kami menipu diri sendiri. Tolonglah kami agar kami hanya terikat pada kasih-Mu, hingga kami hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat dimohon berdiri, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 124 bait pertama dan kedua. Kau penuh Tuhan
dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan diri dalam pemberitaan firman-Nya. Karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, ketika saat ini kami diombang-ambingkan oleh krisis karena pandemi yang menghantam berbagai kehidupan kami, sehingga kamilah orang-orang yang terdampak mengalami kesusahan hidup saat ini. Tapi biarkanlah kami tetap menambatkan kami pada batu karang yang kokoh, yaitu Engkau ya Allah, agar kami tidak lagi terombang-ambingkan jauh ke tengah samudera, tapi kami tetap dekat padamu dan melakukan yang benar meski kami dihantam oleh badai. Dan karena itu ya Tuhan, firman-Mu menenangkan kami, perkataan-Mu membuat kami mempunyai pengharapan tentang suatu titik hari ke depan, di mana pandemi ini akan selesai dan kehidupan kami akan berlanjut seperti sedia kala. Kini ya Allah, kami mau meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami juga dengan iman yang membenarkan dan yang besar. Ya Allah, bersabdalah kepada kami, sebab kami sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara, kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 dengan judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga tidak ada suhunya lebih dari berapa? 36,8 gitu atau 37? Ya. Karena terkadang dengan suhu itu bisa menjadi gejala atau tanda awal terpaparnya COVID. Meskipun panas bisa dipengaruhi oleh yang lain juga, tapi kita harus mencegahnya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya pikir tema kita hari ini menjadi perlu diuji dalam situasi kita di zaman ini, di pandemi COVID-19. Bisakah kita tetap mempunyai yang dikatakan Tuhan tadi, iman yang besar? Dan karena itu saya mengawalinya dengan
mengatakan bahwa ada penulis bernama Eko Prasetyo yang mengeluarkan 2 buku yang menggemparkan dan menggelitik judulnya. Buku yang pertama judulnya adalah Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dia ingin menuliskan tentang fakta bahwa mahalnya biaya pendidikan dan sekolah. Belum lagi persoalan-persoalan di sekolah, ada kekerasan di sekolah, lalu juga ada rendahnya kualitas para lulusan. Tapi yang buku kedua yang lebih menggelitik, judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Buku tersebut mewakili perasaan kita semua, orang-orang miskin di negeri ini, tentang mahalnya biaya kesehatan dan pengobatan di rumah sakit yang sangat berbelit-belit. Dan saking mahalnya, katakan orang kecil nggak boleh sakit, jangan sampai sakit. Tapi karena pandemi, semua orang bisa terjangkiti. Tetapi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran nyata kehidupan kita saat ini. Karena sakit bukan hanya perkara badania. Sakit itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga melibatkan perkara-perkara lainnya. Setidaknya 2 hal yang lain, sosial dan ekonomi. Di aspek sosial, ketika kita sakit, maka seringkali kita mendapatkan perilaku diskriminatif. Bukan hanya karena kita nggak punya uang, lalu kita diperlakukan seenak-enaknya. Meskipun sekarang ada BPJS, ya tetap saja, gitu ya. Kita mendapatkan perilaku yang diskriminatif. Ketidakmampuan kita, berkebutuhan khusus kita seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang lain yang mempunyai uang, yang mempunyai akses terhadap alat-alat kesehatan dan fasilitas kesehatan. Atau justru kita malah nggak diperlakukan apapun. Ada banyak berita orang tidak mendapatkan pelayanan pengobatan yang baik. Dengan kata lain, kalau orang kecil sakit, kita sedang dikucilkan oleh masyarakat pada umumnya. Di aspek ekonomi, biaya pengobatan yang terlalu mahal, bahkan terkadang sangat birokratis, harus urus ini dan itu, memperlengkapi berkas-berkas, itu juga menambah penderitaan bagi orang yang ingin mendapatkan kesembuhan. Karena itu sekali lagi pantaslah Eko Prasetyo menuliskan bukunya Orang Miskin Dilarang Sakit. Dan karena itu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran serupa tampak dalam pembacaan Alkitab saat ini. Seorang ibu harus menanggung penderitaan karena penderitaan sakit penyakit yang diidap anak perempuannya. Karena kerasukan setan saat itu digolongkan sebagai penyakit, bahkan penyakit yang mengancam kematian. Ini bukan soal hal-hal yang supranatural saja, tapi ini soal fisik yang mengancam kematian seseorang. Penderitaan sang ibu, penderitaan sang anak bisa dipahami. Terutama penderitaan sang ibu semakin menyesakkan bukan hanya perkara sosial dan ekonomi, melainkan ditambah dengan perkara budaya dan spiritual, Bapak Ibu. Pada saat itu aspek budaya dan spiritual melekat. Budaya dan agama itu melekat. Orang-orang Yahudi selain mempunyai adat istiadat, tradisi orang-orang Yahudi, tapi mereka juga punya Allah yang esa, Adonai. Tapi orang-orang Kanaan mempunyai adat istiadatnya sendiri, punya kulturnya sendiri, dan mereka juga punya Allah lain. Jadi budaya melekat pada spiritualnya. Karena itu orang-orang Kanaan dianggap sebagai orang-orang kafir, tidak bertuhan seperti Tuhannya orang Israel, Adonai itu. Sekali lagi Bapak dan Saudara, sakit penyakit adalah pergumulan dan penderitaan yang menghantam bertubi-tubi dari segala aspek. Hal inilah yang sering membuat seseorang hilang harapan untuk sembuh, putus asa,
dan kalau bisa mempercepat masa hidupnya. Baginya kematian adalah jalan keluar. Akan tetapi, Ibu Bapak dan Saudara, pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan saat ini membuka mata kita semua dalam menghadapi krisis kehidupan, yaitu sakit penyakit. Perikop ini membuka ruang terbuka bagi kita semua membaca Injil Matius dengan cara pandang yang berbeda. Saya menawarkan menafsir dengan cara yang berbeda. Di ayat 28 kalimat penutup cerita ini mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sebagai pembaca masa kini, bisa saja kita membayangkan bahwa sesungguhnya tokoh utama dari perikop ini, tokoh utama dari cerita ini adalah sang ibu perempuan Kanaan itu. Bukan Tuhan Yesus. Bahkan menurut saya Tuhan Yesus dan murid-murid lebih tepat berperan sebagai protagonis. Lawan bicara tokoh utamanya adalah sang ibu tadi. Mengapa demikian? Tanpa sadar kita sering mengabaikan dalam hal ini perempuan. Sang ibu hanya disebut perempuan Kanaan tanpa nama. Anaknya yang perempuan juga tidak disebutkan namanya. Mereka sering diabaikan dan dilupakan kisah hidupnya. Kita mau menempatkan sang ibu sebagai tokoh utama dalam cerita kita saat ini, yang padahal tidak jarang kisah-kisah hidup mereka sama seperti yang kita alami di masa kini. Kita orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang nggak pernah disebut namanya, orang-orang kecil, bahkan orang-orang miskin dalam buku Eko Prastio tadi. Dan karena itu ketika sang ibu kita tempatkan sebagai pemeran utama, maka kita dapat merenungkan motifnya mengapa dia datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena sang ibu memiliki kasih yang besar kepada anaknya. Penderitaan anaknya adalah penderitaan dia juga. Mungkin telah berbagai cara dia lakukan agar anaknya sembuh. Mungkin telah sekian purnama telah dilaluinya. Karena itu ketika ada satu peluang untuk mendapatkan kesembuhan bagi anaknya, dia rela mengejarnya, meski ia tahu betul resiko besar yang dihadapinya. Sebab kasihnya menutupi ketakutannya. Kasihnya mengatasi batas-batas yang mengancamnya. Sebagai seseorang yang merawat orang sakit, penderitaan anaknya membutuhkan kasihnya. Anaknya tidak pernah dianggap sebagai beban hidupnya yang harus ia tanggung sendirian. Tetapi anaknya yang sakit itu adalah tanggung jawabnya, sebab kasihnya yang besar terhadap anaknya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita merawat anggota keluarga kita yang sakit, kita menganggapnya itu sebagai beban, atau itu adalah kasih yang perlu kita ekspresikan dengan merawat dan menjaganya. Bukan kasih yang tanggung-tanggung, melainkan kasih yang besar. Kita punya pengalaman merawat orang-orang terkasih kita yang sakit, bahkan bertahun-tahun. Itulah motif sang ibu datang kepada Tuhan. Yang kedua, sang ibu memiliki iman yang besar. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun seperti apakah iman yang besar itu, Bapak Ibu Saudara? Iman yang besar adalah iman yang mengharapkan hal yang kecil saja dari Tuhan. Mengharapkan yang secukupnya. Iman yang besar diukur justru dari mengharapkan sesuatu yang kecil saja. Ada banyak cerita tentang hal ini. Perempuan yang dia berpikir hanya menyentuh jubahnya saja, menyentuh jubah Tuhan Yesus saja, dia pikir dia akan sembuh. Sama ibu ini. Dia tidak menginginkan roti, tetapi dia menginginkan remah-remah yang jatuh dalam meja itu. Dengan kata lain, sang ibu mengharapkan untuk tidak berharap besar.
mengharapkan sesuatu yang tidak besar, yang secukupnya. Sebab sang ibu datang tidak lagi membawa apa-apa. Modalnya, uangnya untuk berobat mungkin sudah habis. Ia datang hanya membawa modal kecil, yaitu imannya kepada Tuhan Anak Daud. Dari sini kita dapat belajar, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita mengharapkan yang besar-besar dari orang lain, mengharapkan yang besar-besar dalam doa kepada Tuhan, maka kita sedang mendatangkan kekecewaan bagi diri kita sendiri. Sebaliknya ketika kita mengikhlaskan sesuatu, maka kita akan mendapatkan melampaui apa yang kita harapkan. Jangan terlalu berharap besar-besar dan tinggi-tinggi, karena itu mendatangkan kekecewaan. Tapi harapkanlah yang secukupnya. Karena pada akhirnya hidup kita bergantung pada belas kasihan Tuhan untuk membenarkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Dan itu cukup bagi kita. Bukan kita mengatakan aku menginginkan itu, maka Tuhan harus memberikannya. Tapi seperti kata Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena merasa diri kita sudah nggak punya modal lagi, nggak punya uang lagi, nggak punya kesempatan apapun, maka datanglah kepada Tuhan, mengharapkan remah-remah saja cukup buat kita. Yang ketiga, iman yang besar adalah iman yang tangguh, yang berdiri di atas harga diri, dan yang melampaui batas-batas. Sang ibu harus bergulat bergumul. Apa yang dialami? Penolakan pelayanan para murid. Suruhlah dia pergi karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pergi. Itu kan penolakan. Dia harus menghadapi diam tak menjawabnya Tuhan atas permintaannya. Tuhan tolonglah aku, Tuhan cuma diam. Dia juga harus menghadapi perkataan yang diskriminatif. Bapak Ibu, perkataan Tuhan dalam pembacaan kita memang sangat keras bagi kita yang mendengarnya hari ini. Tapi pada zaman itu ini sebuah ilustrasi yang mungkin sudah biasa. Karena dianggap bahwa orang-orang Israel adalah anak dan orang-orang di luar Israel adalah anjing. Tapi bukan anjing jalanan, bukan. Karena mereka mengatakan dengan saudara-saudara mereka di Kanaan itu ya mereka punya relasi yang dekat juga. Sama seperti anak kecil punya anjing kecil yang kemana-mana ngikutin terus. Makanya kalau ada anak-anak makan roti, kadang-kadang kan rotinya dikasih juga kepada anjing. Relasinya begitu. Karena itu perkataannya jangan dianggap seperti perkataan kita dengar hari ini. Kok kasar sekali Tuhan. Tapi ini memang perkataan yang sangat diskriminatif, membedakan antara orang Israel dan orang Kanaan. Dia harus menghadapi beberapa hal tadi, penolakan, didiamkan, dan dikatakan sesuatu yang diskriminatif. Tetapi dari semuanya itu ia tetap tangguh menyatakan permohonannya. Ia mengharapkan sedikit saja belas kasihan Tuhan, sedikit saja kasih karunia Tuhan, sedikit saja berkat Tuhan. Ia menempatkan harapan kesembuhan anaknya di atas harga dirinya. Enggak apa-apa saya dibilang anjing, tetapi anjing pun meminta sesuatu dari anak-anak yang menjatuhkan makanannya. Ia menempatkan kesembuhan anaknya melampaui batas-batas kebangsaannya. Enggak bisa pada saat itu orang Kanaan ketemu dengan orang Yahudi, atau orang Yahudi ketemu dengan orang Kanaan. Tapi dia mau melewati batas-batas itu. Ia mendorong dirinya untuk beriman pada Tuhan daripada memuja ilah bangsanya. Pada saat itulah ketika sang ibu menanti untuk mendapatkan kesembuhan, entah bagi dirinya maupun anaknya, maka ia jalan dengan pantang menyerah dan putus asa. Itulah iman yang besar Bapak Ibu. Iman yang tangguh, yang gak cuma berusaha sekali dua kali, harus berulang-ulang dan pantang menyerah.
Dan di balik kasih dan imannya akan datang pengharapan atas perkataan dan tindakan Tuhan yang menolong, yang tepat dan indah pada waktunya. Pada akhirnya ibu bapak saudara, ketika sang ibu menjadi tokoh utama pada perikop ini, dengan kata lain maka imannya diperhitungkan Tuhan. Imanmu bisa membenarkanmu. Kita diperhitungkan. Keberadaan kita diperhitungkan. Kasih kita diperhitungkan. Iman kita diperhitungkan. Tetapi yang menentukan tetaplah kasih karunia Tuhan. Tetapi tidaklah salah untuk mencoba. Seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Meminta remah dari belas kasihan Tuhan. Dan karena itu ketika sang ibu menjadi pemeran utama, Tuhan rela menunda kasih dan rahmatnya. Saya katakan Tuhan rela menunda, bahkan dia ditempatkan menjadi tokoh kedua. Karena ingin menumbuhkan iman umatnya, iman kita semua. Karena Tuhan mau kita menumbuhkan iman itu di tengah krisis sakit penyakit. Dengan iman yang diperhitungkan Tuhan, nanti Tuhan akan bertindak pada waktunya. Dengan tetap menganggap hidup ini adalah sebuah perjuangan dari banyaknya pergumulan, termasuk sakit penyakit, maka pada akhirnya kita akan disebut berbahagia ketika Tuhan nanti akan mengatakan kepada sang ibu dan kepada kita semua, sungguh besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itulah iman yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kiranya kita pun demikian. Jikalau saat ini kita masih merawat orang-orang terkasih di rumah, jikalau saat ini kita juga masih menghadapi sakit penyakit yang tetap ada dalam tubuh kita, milikilah dan tumbuhkanlah iman yang tangguh, yang mau melewati batas-batas kehidupan kita. Amin. Jemaat, kami mohon berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari ibu bapak dan saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menuliskan maksud dan kehendak-Mu melalui Alkitab yang kami miliki hari ini, agar kami mendekati Tuhan bukan dengan perkara-perkara yang besar, melainkan dengan perkara-perkara yang kecil, tetapi sangat mengganggu. Sakit penyakit, seperti yang dialami oleh orang-orang yang Engkau sembuhkan.
termasuk perempuan Kanaan dalam cerita ini. Agar dengan perkara-perkara kecil yang seperti itulah kami mau melekatkan diri, mau mendekatkan bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan kami di masa kini terkadang serupa dengan orang-orang yang Engkau sembuhkan. Dan karena itu ya Allah, kami ingin berdoa, kiranya kami juga mempunyai iman yang Engkau katakan besar kepada Sang Ibu. Maka itu juga yang menjadi harapan kami semua. Terlebih ketika kami menghadapi krisis kehidupan, termasuk di dalamnya sakit penyakit. Hari ini ya Allah, kami pun mengingat terus dalam kasih kami, perhatian kami kepada saudara-saudara kami, anggota jemaat GKPK Musawa yang dalam keadaan sakit dan pemulihan, serta lanjut usia. Kami mengingat Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Eka Suparminbian, Bapak Hendra Mawan Supandi, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asiana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Maureen Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, anak Malvin Leonard, dan Ibu Neti Bayin yang dirawat di RSCM, Ibu Nona dirawat di Rumah Sakit Helsa. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, Ibu Somiarti Tampu Bolon, Bapak M.S. Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Sekar Wulan, Ibu Maria Wasina Kadiman, dan Ibu Nia Sairun. Begitu juga kami mengingat orang tua kami, Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Kot, Bapak Bertus Umpi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Mari Cesanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Maulince Nainggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, dan Ibu Anisama. Dan jikalau juga di antara kami mempunyai pergumulan yang sama karena sakit penyakit, atau kami masih harus merawat anggota keluarga kami di rumah karena sakit penyakit mereka, topanglah kami ya Tuhan dalam penderitaan ini. Penderitaan yang membuat kami seringkali putus asa dan hilang harapan. Namun demikian ya Tuhan, kami belajar dari Sang Ibu dan terus memohon kesembuhan anak perempuannya dalam cerita tadi. Maka demikianlah kami belajar tentang bagaimana menumbuhkan kasih, iman yang besar untuk merawat dan menjaga saudara-saudara kami. Tetap menanti-nantikan remah-remah kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam rupa kesembuhan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, termasuk bagi semua pasien, setiap orang yang terdampak langsung oleh COVID-19. Maka berikan mereka kesembuhan, berikan pemulihan bagi mereka, sehingga mereka pun dapat menjalani aktivitas tanpa mengalami kesesakan. Berikan kami juga ya Tuhan jalan keluar untuk melewati pandemi ini. Obat-obatan dan vaksin yang masih harus mengalami uji coba, kiranya itu dapat berhasil berkat perkenanan Tuhan. Ya, pada akhirnya bukan hanya Indonesia, dunia ini terbebas dari virus yang mematikan ini. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk setiap pergumulan anggota jemaat kami yang bukan hanya terdampak oleh sakit penyakit, tapi persoalan sosial yang dikucilkan dan diskriminatifkan. Setiap mereka yang mengalami keterhambatan untuk mempunyai akses pada pengobatan-pengobatan, kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami harus mengupayakan usahanya kembali bangkit karena pandemi ini. Tuhan menolong kami semua untuk mempunyai berbagai cara kesempatan untuk melewati masa-masa sulit dan krisis itu, dengan tetap berharap pada kasih karunia Tuhan. Kami ingin berdoa juga ya Allah bagi anak-anak sekolah yang kembali melanjutkan sekolahnya dan studinya. Jika ada beberapa wilayah yang sudah membuka sekolah di tempat,
Maka lindungilah anak-anak kami, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Dan jika anak-anak kami masih harus menjalani sekolah dan perkuliahan secara daring, maka berikan mereka juga kesempatan untuk belajar dengan sebaik-baiknya dalam keterbatasan yang ada. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, bagi kehidupan gereja kami. Mampukan para pelayan-Mu, para pimpinan jemaat, para penatua dan para pendeta jemaat. Tuhan menolong mereka untuk sehati sepikir menjalani tugas panggilan pelayanan mereka. Sehingga pada akhirnya keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka menjadi arah yang tepat untuk menjalankan tugas panggilan gereja di tengah dunia, yaitu gereja bagi sesama. Kami ingin berdoa juga ya Allah bagi para fungsionaris gereja yang saat ini juga terkendala, tidak mampu lagi menyelenggarakan ibadah-ibadah kategorialnya. Namun demikian ya Tuhan, dengan fasilitas yang ada, berikan kami kemampuan dan kreativitas untuk menjangkau setiap warga jemaat, sehingga pada akhirnya pembinaan itu tetap berlangsung dan setiap umat dikuatkan menghadapi situasi sulit saat ini. Kami ingin berdoa juga ya Allah bagi mahasiswa STFT Jakarta yang telah menempuh praktek kemasyarakatan, Saudara Tahlia Srihati Boru Tarigan, maka Tuhan kiranya memampukan ia melanjutkan studinya dan dipersiapkan sebagai pelayan Tuhan pada akhirnya. Kami ingin berdoa juga untuk segala upaya gereja turut terlibat dalam keberadaannya di tengah masyarakat. Tuhan berkati KPS, Tuhan berkati juga para guru dan pimpinan sekolah, sehingga pada akhirnya mereka pun berkarya di tengah masa sulit ini untuk tetap menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong kami bersehati bersama-sama dengan pemerintah, sehingga pada akhirnya kami dengan menjaga diri, menjaga fisik dan sosial kami, pada akhirnya kami menghambat penyebaran COVID-19. Dan karena itu segala upaya penanganan COVID di negeri ini pada akhirnya tetap berlangsung dengan baik, dan siklus kematian, siklus penularan semakin hari semakin menurun. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan berbangsa bernegara dalam menyambut bulan kebangsaan kami saat ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pada akhirnya kami mengisinya, memperingatinya dengan cara yang sehat, cara yang tepat, sehingga nilai-nilai kebangsaan itu tetap tumbuh meskipun kami berada dalam situasi yang tidak memungkinkan kami merayakannya bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Tuhan, inilah seruan kami, doa-doa kami kepadamu. Kami memohonkan yang terbaik bagi kehidupan bangsa ini dan dunia ini, dan di dalamnya gereja turut terlibat dalam menyerukan, mendatangkan damai bagi setiap orang yang terdampak. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami menghaturkan permohonan kami. Berikanlah remah-remah kasih karunia-Mu atas setiap doa-doa kami, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama, berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan di kotak persembahan yang sudah disediakan yang terdekat. Untuk mengiringi persembahan, sambil memberikan persembahan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 149 bait yang pertama. Persembahan dipersilakan.
Mari kita menyerahkan persembahannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini ya Tuhan yang Maha Pengasih sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan, keselamatan bagi setiap orang. Hanya jika kita mau menguatkan dan membesarkan iman percaya kita kepadanya, maka Tuhan akan memberikannya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.